Teman-teman, matematika juga punya sejarah loh. Sejarah matematika itu menarik banget. Terdiri dari berbagai bangsa, termasuk bangsa Cina. BTW, kalian tahu nggak sih apa saja sejarah matematika bangsa Cina itu? Wah, apa itu? Aku penasaran banget deh. Gimana kalau kita cari tahu lebih dalam lagi? Wah, boleh tuh. Aku juga penasaran banget ini. Ayo kita mulai dari letak geografisnya lebih dahulu. Kira-kira gimana ya? Aku tahu loh gimana letak geografis bangsa Cina itu. Nih aku ceritain ya. Jadi letak geografis bangsa Cina itu, secara geografis, wilayah dinasti Shang berada di lembah Sungai Kuning atau Huanghu bersumber di daerah pegunungan Kwenlun di Tibet. Setelah melalui daerah pegunungan Cina Utara, Sungai Kuning tersebut membentuk dataran rendah Cina dan bermuara di Teluk Sili di Laut Kuning. Sedangkan di dataran tinggi sebelah selatan mengalir Sungai Yangtze Kiang yang berhalu di Gunung Kwenlun Tibet dan bermuara di Laut Cina Timur. Laut Cina Timur merupakan wilayah kekuasaan dinasti Shang di daerah timur, dan di bagian barat membentang sampai Provinsi Shaanxi, di daerah timur laut mencapai Provinsi Liaoning, dan di bagian utara sampai Provinsi Hebei. Begitu ya letak geografis bangsa Cina. Menarik banget. Iya nih, menarik banget ya. Tapi aku juga penasaran deh, gimana sejarah penemuan angka yang ditemukan bangsa Cina. Ngomong-ngomong, di sini kalian ada yang tahu nggak? Aku tahu nih Mel, tentang penemuan angka bangsa Cina. Nih, aku jelasin ya. Sejarah penemuan angka bangsa Cina. Matematika Cina, permulaan adalah berlainan bila dibandingkan dengan yang berasal dari belahan dunia lain. Sehingga cukup masuk akal bila dianggap sebagai hasil pengembangan yang mandiri. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Chao Pei Xuanqing, berangkat tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai dengan 100 sebelum Masehi. Meskipun angka tahun 300 sebelum Masehi juga cukup masuk akal. Pada tahun 1899 di desa Xiaodun, distrik Anyang, Provinsi Henan, ditemukan ribuan tulang dan cangkang kura-kura bertuliskan aksara Cina kuno yang berisi numerik tentang yang pertama, orang yang hilang atau tahanan yang diambil dari pertempuran. Yang kedua, pengorbanan yang dilakukan. Yang ketiga, jumlah hari dan bulan. Yang keempat, jumlah hewan yang dibunuh. Angka yang muncul tertulis di atas tulang tersebut. Dituliskan menggunakan alat tulis yang dinamakan pit, di mana bentuknya menyerupai kuas. Tulisannya berbentuk gambar atau piktografi yang mempunyai nilai seni tinggi. Adapun matematika format sederhana pernah ditemukan pada sebuah cangkang penyu. Cangkang penyu ini dijadikan sebagai media penulisan. Penulisan skrip mat ini diketahui pada masa dinasti Shang pada tahun 1600 sebelum Masehi sampai dengan 1050 sebelum Masehi. Salah satu skrip matematika yang dikenal yaitu I Ching. Sebagian besar penulisan ini dipengaruhi literatur yang diketahui berasal dari dinasti Zhou pada tahun 1050 sebelum Masehi sampai dengan 256 sebelum Masehi. Menarik banget ya ternyata sejarah penemuan angka bangsa Cina. Makasih ya Naf, udah dijelasin. Oke, sama-sama Amel. Oh iya, setelah angka ditemukan itu, kira-kira gimana ya sistem penulisan bilangannya?
Oh, itu. Kalau itu aku tahu, Naf. Nih, aku jelasin ya gimana sistem penulisan bilangan bangsa Cina. Jadi gini, Naf. Sistem bilangan atau penulisan matematika bangsa Cina itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem bilangan batang atau urut numeral dan sistem angka Cina Jepang atau numerasi. Kedua sistem bilangan ini menggunakan basis 10. Satu sistem menggunakan simbol untuk setiap bilangan dari 1 sampai 10 dan simbol terpisah untuk masing-masing pangkat 10 setelahnya. Misalnya, nomor 321 ditulis dengan bilangan 3, diikuti oleh simbol 100, kemudian bilangan 2 diikuti oleh simbol 10, dan akhirnya bilangan 1. Sistem lain yang disebut angka batang hanya menggunakan satu set garis lurus untuk menyatakan perhitungan bilangan apapun. Nah, dalam sistem ini terdapat simbol terpisah untuk angka 1 sampai 10 dan untuk kelipatan 10 sampai dengan 90. Yang kedua, angka Cina Jepang. Sistem numerasi ini telah ada sejak tahun 200 sebelum Masehi loh. Bangsa Cina menuliskan angka-angkanya menggunakan alat tulis yang bernama pit. Bentuknya menyerupai kuas. Nah, tulisannya berbentuk piktografi yang mempunyai nilai seni yang tinggi. Angka tradisional Cina Jepang menggunakan pengelompokan dengan bilangan dasar 10. Kalau untuk penulisan angka 15 dan angka 23 dalam penulisan cuan itu bagaimana? Jadi gini, Naf, aku kasih tahu ya cara menulis bilangan. Misalnya angka 15 dan 23. Yang pertama angka 15. Pertama kita tulis lambang bilangan 10 atau Shi, kemudian lambang bilangan 5 atau Wu. Jadi angka 15 dibaca Shi Wu. Yang kedua 23. Kita tulis lambang bilangan 2 dan 10 dibaca Shi, dan lambang bilangan 3 San. Jadi 23 dibaca Shi-san. Oh, gitu ya sistemnya. Makasih Aulia atas penjelasannya. Oke, kembali kasih, Naf. Guys, kita dari tadi ngomongin sejarah matematika bangsa Cina. Ada sesuatu nih yang aku masih nggak ngerti. Wah, apa itu, Hil? Jadi aku masih kurang ngerti di bagian aritmatika bangsa Cina, Ken. Kamu tahu nggak? Oh, itu aku tahu dong, Hil. Jangan khawatir, aku bantu jawab ya. Jadi, orang Cina kuno memiliki studi aritmatika lanjutan yang berasal dari dinasti Shang dan berlanjut hingga dinasti Tang. Orang Cina kuno menggunakan notasi posisi yang mirip dengan orang Yunani karena mereka juga kekurangan simbol untuk nol. Mereka memiliki satu set simbol untuk tempat satuan dan set kedua untuk puluhan. Untuk tempat simbol mereka didasarkan pada batang penghitung kuno. Bangsa Cina kuno menggunakan sistem posisional bilangan desimal atau sistem bilangan yang berbasis 10. Contohnya, 192 ditulis dengan angka 1 diikuti dengan ratusan, lalu ditambah 9 diikuti dengan angka puluhan, kemudian ditambah 2 diikuti dengan angka satuan. Contoh lain, misalkan angka 1568 ditulis dengan angka 1 diikuti dengan ribuan, lalu ditambah dengan 5 diikuti dengan angka ratusan, kemudian ditambah 6 diikuti dengan angka puluhan, lalu ditambah 8 diikuti dengan angka satuan. Wah, keren banget. Aku jadi ngerti sekarang. Makasih ya, Niken. Wah, syukur deh. Sama-sama, Hil. Oh iya guys, di balik penemuan-penemuan ini ada nggak sih tokoh-tokoh yang berperan? Oh iya, ada nggak ya? Ada dong pastinya. Aku tahu nih beberapa tokoh yang berperan dalam sejarah matematika bangsa Cina. Wah, siapa aja itu, Mel? Oke. Ini aku coba ceritain. Tokoh matematika bangsa Cina yang pertama ada Zhang He.
Beliau lahir pada tahun 78 sebelum Masehi dan wafat sekitar tahun 139 sebelum Masehi. Zhang He ini merupakan seorang polimet Cina, yaitu orang yang tidak hanya matematikawan, tapi juga astronomi, ilmuwan, dan lain-lain. Nah, dalam matematika sendiri, ia memberikan rumusan pi untuk menentukan volume bola, dan dikenal juga dengan penemuan seismografnya. Nah, selanjutnya tokoh yang kedua ada Liu Hui. Beliau lahir sekitar tahun 220 sebelum Masehi dan wafat sekitar tahun 280 sebelum Masehi. Nah, Liu Hui ini memiliki dua karya yang cukup terkenal, yaitu yang pertama ada The Nine Chapters of Mathematical Art atau 9 bab dalam seni matematika. Lalu yang kedua ada Haido Shuanjing yang di dalamnya terdapat banyak masalah geometri. Liu Hui ini juga memberikan jika positif batang akan berwarna hitam dan jika negatif batang akan berwarna merah. Next, tokoh yang ketiga yaitu bernama Zhu Zhongzi. Beliau lahir sekitar tahun 429 sebelum Masehi dan wafat sekitar tahun 501 sebelum Masehi. Nah, Zhu Zhongzi ini merupakan seorang ahli matematika dan astronom Cina yang berkembang pada abad ke-5. Beliau juga memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk perhitungan kalender. Selain itu, beliau juga menentukan berbagai ketetapan yang luar biasa tepat dan teliti. Keberhasilannya yang sangat terkenal adalah penentuan nilai dari pi yang benar sampai 6 tempat desimal. Oke, tokoh selanjutnya yaitu bernama Yang Hui. Beliau lahir sekitar tahun 1238 sebelum Masehi dan wafat sekitar tahun 1298 sebelum Masehi. Yang Hui ini merupakan seorang matematikawan Cina yang menulis beberapa teks matematika yang luar biasa. Nah, teksnya itu berisi tentang solusi persamaan kuadrat, serta segitiga Pascal dan kuadrat ajaib. Nah, tokoh matematika bangsa Cina selanjutnya yaitu Zhu Xiji. Beliau lahir sekitar tahun 1249 sebelum Masehi dan wafat sekitar tahun 1314 sebelum Masehi. Nah, Zhu Xiji ini memiliki dua bukunya yang terkenal, yaitu yang pertama ada Xuan Shu Qimei yang merupakan An Introduction to Mathematical Studies, diterbitkan sekitar tahun 1299 yang diperuntukkan untuk pemula. Bukunya yang kedua yaitu Si Yuan Yu Jian atau The True Reflection of the Four Unknowns yang diterbitkan pada tahun 1303 dan diperuntukkan untuk pelajar tingkat lanjut. Lalu tokoh selanjutnya ada Cheng Dawei. Beliau lahir sekitar tahun 1533 sebelum Masehi dan wafat sekitar tahun 1606 sebelum Masehi. Cheng Dawei ini merupakan seorang matematikawan Cina yang menerbitkan Xuanfa Tongzhong atau Sumber Umum Metode Komputasi. Wah, keren banget ya mereka. Makasih Amel. Iya, sama-sama Hilda. Wah, aku seneng banget jadi tahu banyak tentang sejarah matematika bangsa Cina. Iya nih, sekarang kita jadi paham tentang letak geografis, sejarah penemuan angka, sistem penulisan bilangan, aritmatika, dan tokoh matematika bangsa Cina. Iya, makasih ya semua udah mau bertukar ilmu bersama. Iya, terima kasih untuk semuanya ya.